Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Semoga kabar anak-anak Ustadz semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar kita dari rumah. Oke, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun. Nah, sekarang anak-anak Ustadz, kita sudah sampai pada subtema 4 pembelajaran 2. Nah, anak-anak Ustadz, sebelum kita belajar seperti biasa, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga doa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan ilmu kita. Yuk, kita mulai berdoa. Dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah, membaca doa kedua orang tua, doa bahagia dunia akhirat, dan diakhiri nanti doa belajar. Oke, siap anak-anak Ustadz untuk mulai belajar hari ini? Oke, mantap. Oke, kita mulai. Ustadz hitung. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ilmu bagi kita, tentunya ilmu yang bermanfaat. Oke, anak-anak Ustadz, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tematik. Nah, anak-anak Ustadz sudah menyiapkan perangkatnya, buku tematik. Oke, kalau sudah, anak-anak Ustadz boleh dibuka halaman 163. Oke, silahkan dibuka halaman 163. Oke, semuanya udah dibuka. Oke, baik. Anak-anak Ustadz, di halaman 163 ini ada sebuah bacaan ataupun percakapan antara ayah dan Salman. Nah, di situ mereka sedang bekerja sama ataupun kerja bakti membersihkan lingkungan mereka. Nah, anak-anak Ustadz, di sini Ustadz akan bacakan ya percakapan antara ayah dan Salman. Oke, Ustadz mulai dari ayah ya. Salman, besok ikut kerja bakti membersihkan lingkungan yuk. Teman-temanmu juga boleh ikut. Kemudian Salman menjawab, Kenapa kita kerja bakti membersihkan lingkungan sih ya? Nah, coba anak-anak Ustadz perhatikan. Di sini ada kalimat apa? Ya, kalimat tanya. Bertanya kenapa? Kata si Salman, kenapa kita harus membersihkan lingkungan? Masih ingat kalimat tanya? Tentu masih ingat. Oke, kemudian ayah menjawab, karena lingkungan kita kotor dan banyak sampah. Salman menjawab kembali, apakah lingkungan yang kotor berbahaya? Nah, coba anak Ustaz lihat di situ.
Itu kita lihat lagi kalimat tanya. Kemudian ayah menjawab, tentu saja lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Selain itu, saat musim hujan, lingkungan serta saluran air yang kotor dan banyak sampah bisa menyebabkan saluran air tersumbat. Nah, ini sebab daripada Salman dan ayahnya ikut bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar mereka. Nah, kemudian Salman menjawab kembali, apa? Membersihkan saluran air? Kan kotor ya, kata si Salman. Kemudian ayah menjawab, iya, makanya mau kita bersihkan. Salman menjawab, Salman tidak mau ikut bekerja bakti coba kalian perhatikan kata-kata Salman. Salman tidak mau ikut kerja bakti Siapa yang tahu itu kalimat apa? Nah, itu kalimat penolakan. Kemarin sudah disampaikan pada materi sebelumnya, yaitu tentang kalimat penolakan. Apa ciri-ciri kalimat penolakan? Salman tidak mau ikut kerja bakti. Dia tidak mau. Jadi Salman menolak ikut untuk kerja bakti. Nah, kemudian ayahnya menjawab lagi, kenapa tidak mau ikut? Salman menjawab, jijik ayah, saluran air kan banyak sampah yang berbau, kata Salman. Kemudian ayah menjawab, hahaha, yang membersihkan sampah di saluran air bukan kamu, Man. Ayah dan orang dewasa saja yang mengerjakannya. Kamu dan teman-temanmu hanya menyapu jalan saja. Nah, setelah dijelaskan sama ayah, kemudian Salman menjawab, oh begitu, Sofia tidak diajak ikut ya, kata si Salman. Coba situ ada, kita jumpai kalimat pertanyaan lagi. Tanda-tanda kalimat pertanyaan adalah dengan adanya tanda tanya, ya. Oke, dan ini sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, kemudian setelah Salman bertanya, ayah menjawab, Sofia ikut kok, dia dan ibumu di bagian konsumsi. Alhamdulillah, sampai kemarin total sumbangan warga sebesar 443.000. Belum lama tadi ada sumbangan lagi sebesar 125.000. Nanti digunakan untuk konsumsi sebesar 421.000. Sisa uangnya nanti akan dimasukkan ke kas RT. Dan Salman menjawab, alhamdulillah ada makanan. Salman ikut deh, kata Salman sambil semangat dan ketawa hehehe. Kemudian ayah menjawab, kamu tuh kalau ada makanan langsung semangat, kata si ayah. Oke, baik anak-anak Ustadz, kamu perhatikan percakapan antara ayah dan Salman. Nah, dari percakapan ayah dan Salman, apa yang mereka lakukan? Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab bersama dari teks bacaan halaman 163 sampai 164 tersebut. Nah, kita lihat siapa saja yang sedang bercakap pada percakapan kerja bakti membersihkan lingkungan di atas. Ada siapa? Ada ayah dan ada Salman. Kemudian apa yang mereka bicarakan? Yang mereka bicarakan adalah tentang bekerja bakti membersihkan lingkungan mereka. Kemudian mengapa mereka mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan? Karena lingkungan mereka kotor dan banyak sampah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah lingkungan yang kotor berbahaya? Tentu saja karena lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Selain itu, saat musim hujan, lingkungan serta saluran air yang kotor dan banyak sampah bisa menyebabkan saluran air tersumbat. Nah, yang kelima, saat hujan,
saluran air yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Jadi anak-anak Ustadz, kita harus menjaga lingkungan kita masing-masing supaya terhindar dari banjir. Nah, anak-anak Ustadz, dari percakapan ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Nah, yang pertama yang bisa kita ambil hikmahnya adalah kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kalau kita bersih berarti iman kita baik. Kemudian yang kedua, kebersihan itu sangat penting gunanya. Pertama untuk kesehatan kita. Kalau lingkungan kita kotor, banjir dan lain sebagainya, maka penyakit juga akan semakin mudah datang. Jadi anak-anak Ustadz, kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan rapi. Kemudian Allah juga menganjurkan kita untuk senantiasa saling bekerja sama, saling tolong menolong ketika ada yang sedang kesusahan, ketika ada yang sedang memerlukan tenaga kita, seperti yang tadi di percakapan antara ayah Salman dan Salman dalam membersihkan lingkungan mereka. Allah menyuruh kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi anak-anak Ustaz, Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak boleh kita menolong orang dalam keadaan kejelekan. Jadi itu hikmah yang bisa kita ambil untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, baik anak-anak Ustadz. Setelah itu tadi di percakapan antara ayah dan Salman, di situ ada kalimat matematika yang kita jumpai, yaitu tentang pengurangan dan penjumlahan. Gabungkan penjumlahan dan pengurangan campuran. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat di papan tulis untuk Ustadz jelaskan lebih lanjut. Ayo. Oke, baik anak-anak Ustadz, di percakapan antara ayah Salman dan Salman tadi kita lihat ada di situ ada kalimat matematika, yaitu penjumlahan dan pengurangan, atau disebut dengan penjumlahan, pengurangan, dan campuran. Apa itu kalimatnya? Alhamdulillah, sampai kemarin total sumbangan warga sebesar 543.000. Berapa total sumbangannya? Kita tuliskan dulu biar lebih paham. Total sumbangan berapa? Ada 543.000. Kemudian ada tambahan lagi setelahnya. Belum lama tadi ada sumbangan lagi sebesar sumbangan tambahan. Kita tulis ya, tambahan sumbangan ya. Tambahan sumbangan. Apa kabarnya Imron hari ini? Tadi kita hapus ya biar sama ya. 543 tambahan sumbangan sebesar 120.000. Nah, selanjutnya kata si ayah nanti digunakan konsumsi sebesar 421.000. Berarti dikeluarkan ataupun dikurangkan sebesar 421.000. Oke. Kita buat di sini 8. Sumbangan yang telah disalurkan. Sumbangan 8 ya. Yang sudah disalurkan. 9 maaf. Disalurkan. Berapa yang sudah disalurkan kata ayah? Oke, silakan. Kata ayah, sumbangan yang sudah disalurkan itu 421.000. Oke. Coba kita perhatikan. Ini yang kita lihat. Total sumbangan itu 543.000.
dan sumbangan tambahan 125 dan sumbangan yang sudah disalurkan 421.000. Nah, anak-anak Ustadz, coba kita perhatikan. Berarti di sini pertama yang kita harus kerjakan adalah kita jumlahkan dulu total sumbangan. Kemudian setelah kita jumlahkan total sumbangan, baru dikurangkan dengan sumbangan yang sudah disalurkan. Sisanya nanti akan dimasukkan ke kas RT. Coba kita perhatikan. Kita jumlahkan dulu pertama 500. Ingat ya anak-anak Ustadz, ketika kita menjumlahkan atau pengurangan harus berurutan sesuai dengan satuan, lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan ke bawah puluhannya, ratusannya juga sama. Yang pertama kita kerjakan adalah satuannya dulu. 3 tambah 5 berapa? 8 ya. 4 tambah 2 6. 5 ditambah 1 6. Jadi anak Ustadz, total sumbangan yang disumbangkan oleh masyarakat yang ada di Desa Salman adalah 668.000. Nah, kemudian kita kurangkan dengan sumbangan yang sudah disalurkan berapa? 421.000. Nah, tinggal kita kurangkan 400 tetap juga ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Tandanya di sini operasi hitungnya adalah pengurangan seperti ini ya. Oke, kita selesaikan. Berapa? 8 kurang 1 berapa? Tuh 7. 6 dikurang 2 berapa? 4. 6 dikurang 4 berapa? 2. Nah, inilah sisa dari pada jumlah uang sumbangan yang akan dimasukkan ke kas RT-nya ayahnya Salman dan keluarganya di sana. Oke, baik anak-anak Ustaz, sampai sini sudah paham? Ya, Ustaz kira sudah paham tentang materi kita hari ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan campuran. Jadi anak-anak Ustaz harus dipahami dulu soal ceritanya ya. Biasanya kalau pengurangan itu bisa dengan kata disumbangkan, disalurkan, dibagikan, dan sebagainya. Jadi harus dipahami soalnya sebelum mengerjakan soal cerita. Baik anak-anak Ustaz, untuk pertemuan kali ini saya kira sampai di sini. Untuk selanjutnya nanti anak-anak Ustaz bisa mengerjakan soal-soal yang akan Ustaz sampaikan nanti. Baik anak-anak Ustaz, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak Ustaz tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic-nya nih kayaknya.